Bab 151 Kekuatan Garis Darah. 1 napas, 2 napas, 3 napas. Zhao Feng berdiri dengan tenang di mana dia berada dan tidak ada tanda-tanda kelainan. Silver Striped Blood Course menunggu 10 napas penuh, tapi tidak ada yang terjadi pada Zhao Feng. Sebaliknya, wajah yang terakhir menjadi lebih merah. Bagaimana ini mungkin? Syok muncul di wajah Silver Striped Blood Course. Meskipun telah tertidur selama beberapa ratus tahun dan kekuatannya melemah, ia dapat dengan mudah mengalahkan para pembudidaya di bawah langit keempat dari alam yang terangkat. Tapi Zhao Feng berdiri di depannya, tidak terluka. Pada kenyataannya, ketika racun mayat menyebar ke seluruh tubuh Zhao Feng, darah biru mengalir di tubuhnya dan langsung menghancurkan racun itu. Adapun sisa waktu, Zhao Feng mengedarkan kekuatan sejati untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Sepertinya racun mayat ini begitu-begitu. Zhao Feng merasa luar biasa, racun mayat yang kuat itu seperti es di bawah terik matahari ketika bertemu darah biru. Orang aneh macam apa bocah ini? Murid-murid dari Silver Striped Blood Course berkontraksi dan berbagai emosi melintas di wajahnya. Itu adalah monster yang telah hidup selama ratusan tahun setelah semua dan segera tertawa jahat. Nak, meskipun Anda dapat melawan racun mayat, menurut Anda berapa lama Anda bisa bertahan melawan saya sendirian? Pertempuran saat itu telah membuktikan segalanya. Bahkan 5 bersama tidak bisa menang. Kalau begitu mari kita lihat, gumam Zhao Feng saat ia melepas penutup mata tanpa ekspresi. Penutup mata, mayat itu baru menyadari bahwa Zhao Feng hanya menggunakan satu mata sebelumnya. Setelah penutup mata dilepas, mata biru muncul. Tampaknya ada jurang maut di dalamnya. Mata itu, jantung mayat bergetar dan menatap mata Zhao Feng, seolah tertarik oleh jurang. Di udara, sepasang mata merah darah berbenturan dengan mata biru murni. Kekuatan energi mental menyapu udara dan Silver Striped Blood Course merasa seperti matanya telah diiris oleh pisau, yang langsung menghancurkan energi mentalnya sendiri. Ini berarti bahwa meskipun mayat memiliki sejumlah keunggulan, dalam hal energi mental, itu diimbangi oleh Zhao Feng. Sangat kuat, kekuatan yang aneh. Zhao Feng menekan kegembiraan di hatinya. Kekuatan mata kirinya akhirnya terungkap. Pada saat ini, mata kiri beralih ke mode penglihatan yang disempurnakan. Zhao Feng bisa melihat angin, debu, partikel, dan cahaya. Dia bahkan bisa melihat organ-organ korps darah bergaris perak. Ketajaman mata kiri bahkan bisa melihat melalui batu dan hanya pemindaian biasa dari daerah itu memungkinkan Zhao Feng menemukan banyak harta berharga. Pakaian dari Silver Striped Blood Course, cincin di ibu jarinya dan barang-barang bersembunyi di tas. Rasanya seperti dia memiliki kekuatan untuk mengendalikan semua orang. Silver Striped Blood Course memberikan cegukan dingin. Entah bagaimana, dia tiba-tiba teringat suatu hari ketika dia bertemu dengan Patriark Moon Scarlet beberapa ratus tahun yang lalu. Meskipun dia adalah pelindung dari subdivisi, dia hanya bisa melihat Patriark sekali. Tapi dia tidak akan pernah melupakan sepasang mata. Pada saat ini, dia merasakan perasaan yang sama lagi. Palem Wind Petir, sosok Zhao Feng bergegas dan mengarah ke sisi kiri dada mayat dengan kekuatan lebih cepat, lebih tepat. Bagaimana dia tahu di mana aku terluka parah? Jantung korban darah bergaris perak bergetar. Langkah yang sama, kekuatan sejati yang sama, yang digunakan oleh orang yang sama memiliki kekuatan yang sama sekali berbeda. Zhao Feng merasa seperti dia telah memasuki level baru di mana setiap gerakan telah meningkat dan kekuatan. Bagian yang dia serang juga merupakan tempat di mana korban darah bergaris perak telah terluka. Sebelumnya, ledakan, Zhao Feng bentrok langsung dengan Silver Striped Blood Course. Tapi kali ini, petir angin petir Zhao Feng mengikuti jalur tertentu dan langsung menuju ke jantung mayat yang terluka parah. Teng, teng, kedua sosok itu segera berpisah. Di bawah perbedaan dalam kultivasi, Zhao Feng dipaksa kembali saat darahnya mendidih. Ekspresi kors darah bergaris perak berubah secara dramatis, namun sepertinya sudah hilang. Sikap angin terbakar, Zhao Feng mengedarkan teknik Dewa Angin Langitnya, yang menyelimutinya dengan bola nyala api. Itu hanya pencerahan, tapi itu seperti letusan gunung berapi. Pada saat itu, suhu naik dan udara tampaknya terkompresi hingga batasnya. Kekuatan Burning Winston setara dengan Lightning Wind Palem. Tapi Zhao Feng telah memahami lebih banyak tentang angin dan ini memungkinkannya untuk mengancam orang-orang di langit ketiga dari alam yang terangkat ketika dia menggunakan teknik Dewa Angin Surgawi dengannya. Pahbeng gelombang-gelombang,
Ledakan kacau terdengar dan gelombang udara menyapu semuanya dalam radius 10 yard dan mengguncang gua. Sosok Zhao Feng dan korban darah bergaris perak sekali lagi terpecah. Berat, kamu bisa kabur, tapi berikan anak-anak lain padaku untuk pengorbanan darah. Silver Striped Blood Course mengambil napas dalam-dalam dan akhirnya mundur. Setelah tidur selama ratusan tahun, kekuatannya telah turun secara dramatis, bahkan tidak satu pun dari kekuatan puncaknya. Fakta bahwa itu sudah terluka parah membuat situasinya semakin buruk. Kau bisa keluar dari gua dan meninggalkan cincin serta tas di belakang dan aku akan membiarkanmu hidup. Cahaya biru yang tajam muncul di mata kiri Zhao Feng saat dia membalas. Cincin, tas, kau mencari mati. Petik 2. Silver Striped Blood Course pertama kali berhenti, lalu melolong marah dan marah ketika nyala api ungu muncul di telapak tangannya. Zhao Feng menatap api ungu di tangan Silver Striped Course dengan ekspresi terpana. Rupanya, ketika seseorang mencapai alam roh sejati, mereka dapat menyingkat origin of life through flame mereka sendiri, yang merupakan inti dari energi. Tentu saja, Silver Striped Blood Course terluka parah dan itu tidak bisa menyingkat true flame-nya, itu hanya menggunakan energi yang tersisa di tubuhnya. Menghancurkan. Silver Striped Blood Course tertawa brutal dan itu berubah menjadi kabur saat menyapu kepala Zhao Feng. Kekuatan yang menakutkan membuat jantung Zhao Feng melompat. Sikap angin terbakar. Zhao Feng berseru saat darah biru keluar dari tubuhnya dan bergabung dengan Heavenly Wind True Force-nya. Kekuatan, indera, dan energinya meningkat secara dramatis. Kekuatan sejati angin surgawi yang asli secara ajaib mencapai tingkat baru dan begitu telapak tangan ditusukkan keluar, orang hampir bisa melihat nyala api biru membakar segala yang ada di jalurnya. Baam! Api ungu di telapak tangan Silver Striped Blood Course hanya bertahan setengah napas sebelum padam. Teng! 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 Course mundur selangkah demi selangkah dan menatap darah biru yang mengedarkan Zhao Feng dengan kaget dan ketakutan, darah kuno. Ledakan! Api biru tiba-tiba meledak dan mengirim mayat itu terbang. Mayat itu menabrak dinding dengan keras, yang menyebabkannya sedikit bergetar. Wah, The Silver Striped Blood Course meludahkan seteguk darah karena kedua luka saat melihat Zhao Feng dengan ekspresi tertegun, garis keturunan kuno, mata biru, dari ras mana dia berasal. Kapan benua Azure memiliki garis keturunan kuno yang begitu murni? Petik 2. Bloodline kuno. Darah biru di sekitar tubuh Zhao Feng perlahan kembali ke dalam tubuhnya. Kekuatan ini disebut Bloodline of the Ancient. Melalui mata kirinya, Zhao Feng dapat dengan mudah mengontrol kekuatan ini dan ketika itu bergabung dengan sikap angin terbakar dan teknik dewa. Angin surgawi, itu menakutkan. Zhao Feng bisa mengkonfirmasi langkah saat itu telah melukai korban darah bergaris perak. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah mempertahankan kekuatannya. Anak muda yang bodoh, sepertinya kamu masih tidak tahu apa-apa tentang harta yang kamu miliki di tubuhmu. Bloodline of the Ancient adalah salah satu garis keturunan terkuat. Petik 2. Silver Striped Blood Course berhasil bangkit dari dinding. Kekuatan garis keturunan, lalu mengapa klan hanya menyebutkan bakat dengan tubuh spiritual, dan bukan garis keturunan? Zhao Feng bergumam dengan rasa ingin tahu. Apakah kamu tahu betapa berharganya garis keturunan? Bahkan garis keturunan yang paling lemah dan paling sampah sebanding dengan badan spiritual kelas puncak dan hampir tidak ada cara untuk mengukur atau menguji garis keturunan sebelum dibangkitkan. Korban darah bergaris perak tersenyum dengan mengejek. Pantas. Zhao Feng perlahan-lahan mengedarkan kekuatan sejati dan darahnya yang biru, bersiap untuk menyerang mayat sekali lagi. Berat, berhenti. Bahkan jika kamu menggunakan kekuatan garis keturunanmu, yang paling bisa kamu lakukan adalah mati bersamaku. Petik 2. Ketegasan muncul di mata Silver Striped Blood Course. Jika Zhao Feng benar-benar memaksa mayat ke dalam situasi putus asa, yang terakhir mungkin menggunakan gerakan yang tidak terduga. Kamu terluka parah dan kamu tidak secepat aku. Jika kita bertarung sedikit demi sedikit dan membuang-buang energi kita, kemungkinan kamu mati lebih besar daripada milikku. Selanjutnya, kita berada di wilayah klan rusak bulan. Zhao Feng berkata dengan tenang. Silver Striped Blood Course berhenti sejenak sebelum menggertakkan giginya. Jika Zhao Feng tanpa malu-malu membuang kekuatannya, dia benar-benar akan mati. Berat, apa yang kamu inginkan? Kata Silver Striped Blood Course dengan marah. Tinggalkan cincin di tanganmu dan isi tas. Mata kiri Zhao Feng setajam pisau karena bisa melihat semua rahasia mayat. Dia bisa menentukan barang mana yang paling berharga di gua.
Anda dapat memiliki yang lainnya, tetapi cincin ini adalah objek identifikasi pelindung. Bahkan jika Anda mengambilnya, penggunaannya terbatas dan orang lain akan membunuh Anda karenanya. Petik 2. Silver Striped Blood Course menekan kemarahan di dalam hatinya. Kapan dia dipaksa ke dalam situasi seperti itu oleh seekor semut di langit pertama dari alam yang naik? Tapi memikirkan itu, lawan memiliki garis keturunan kuno dan dia adalah anak beruntung dari surga, dia akan menjadi prodigi nanti. Ini membuat mayat itu terasa sedikit lebih baik. Zhao Feng berpikir tanpa kekuatan absolut, dia seharusnya tidak memaksa lawan terlalu banyak. Jadi dia mengangguk setuju. Segera, Silver Striped Blood Course mengeluarkan tas berisi beberapa pil berwarna kristal darah, peta kulit binatang dan pedang berwarna darah yang pecah. Ketika mayat itu membagikan barang-barang ini, keengganan dan luka bisa terlihat di wajahnya. Bab 152 sukses. Zhao Feng memandang rampasan perang di depannya, pil darah, peta kulit binatang, pedang darah. Tapi dia tidak membiarkan kors darah bergaris perak pergi segera dan yang terakhir jelas tahu arti Zhao Feng. Ini adalah pil esens darah yang telah dibuat dari ratusan pembudidaya di peringkat ketujuh dari alam konsolidasi atau lebih tinggi, 4 pembudidaya di alam naik dan puluhan tanaman langka yang berbeda. Ini memiliki efek tertentu bagi mereka yang berada di bawah langit ketiga dari alam yang terangkat. Pada saat yang sama, itu dapat melarutkan racun di tubuh teman-temanmu. Penjuru darah bergaris perak menjelaskan. Zhao Feng melihat dan melihat ada 4 pil sempurna. Sulit membayangkan bahwa benda-benda kecil ini diciptakan oleh ratusan nyawa, hanya memikirkannya saja membuat hatinya dingin. Kenapa kamu tidak makan ini dan memulihkan kekuatanmu? Zhao Feng bertanya dengan curiga. Mayat itu tersenyum pahit, pil esensi darah ini hanya memengaruhi mereka yang berada di bawah langit ketiga dari alam yang terangkat. The Great Lord, aku hanya membutuhkan beberapa sumber daya lagi untuk membuat Blood Jade Pills, yang merupakan level yang jauh lebih baru. Tapi sekarang semua ini milikmu. Petik 2. Mendengar ini, Zhao Feng mencium pil esens darah dan dia langsung menjadi meremehkan. Teknik penyulingan pil esens darah benar-benar ***. Meskipun pil ini dapat meningkatkan kultivasi seseorang dalam waktu singkat, itu akan menyebabkan luka tersembunyi pada tubuh. Petik 2. Zhao Feng mahir dalam pembuatan pil. Hanya menghirup dan menyentuh pil saja memungkinkannya untuk menebak sifat-sifatnya. Silver Striped Blood Course berhenti. Itu tidak berpikir bahwa bocah bermasalah di depannya akan tahu cara membuat pil dan mengejek teknik penyulingannya pada saat yang sama. Anak muda yang bodoh. Saya tidak punya barang untuk membuat pil ini. Mereka sangat baik. Petik 2. Silver Striped Blood Course sudah hampir gila. Kapan itu pernah diejek oleh anak nakal seperti itu? Terutama ketika keahliannya adalah membuat pil. Orang bisa membuat pil tanpa tungku pil. Zhao Feng memandang Silver Corped Blood Course dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Peta kulit binatang ini tidak lengkap, tetapi memiliki koneksi ke harta karun yang misterius. Saya telah mempelajarinya selama puluhan dan puluhan tahun tetapi tidak berhasil, jadi tidak masalah jika saya memberikannya kepada Anda. Korban darah bergaris perak melanjutkan. Zhao Feng melihat bahwa peta itu tidak lengkap dan gambarnya seperti labirin, sulit untuk menemukan jalan yang sebenarnya. Sua, mata kirinya berkedip dan isi kulit binatang itu disalin ke dalam benaknya. Item terakhir adalah pedang patah berwarna darah. Menyentuh pedang dengan ringan membuat hati Zhao Feng terasa dingin dan mengalami niat membunuh yang kuat, dan niat membunuh itu hampir membuatnya kehilangan kesadaran. Pada saat terakhir, mata kirinya mengeluarkan aura kuno yang menekan niat membunuh. Aura yang mengerikan. Zhao Feng tidak bisa memperkirakan tingkat senjata itu. The Silver Striped Blood Course sedikit kecewa. Itu tidak berpikir bahwa Zhao Feng, seorang anak muda hanya di langit satu dari realm Ascended, akan mampu menahan aura dari senjata spiritual. Itu adalah senjata kelas spiritual yang rusak. Ketika selesai, sudah dekat kelas tinggi. Tapi sekarang ini hanya senjata kelas rendah dan hanya bisa digunakan oleh mereka yang berada di alam roh sejati atau lebih tinggi. Petik 2. Silver Striped Blood Course memandang dengan enggan ke arah pedang berwarna darah itu. Senjata spiritual, dekat kelas tinggi. Zhao Feng terkejut karena dia sekarang tahu di mana senjata itu berada. Menurut apa yang dia ketahui, klan bulan rusak memang memiliki senjata spiritual tetapi mereka mungkin hanya senjata spiritual kelas rendah dan mereka dihargai oleh klan. Di dunia ini, item dipecah menjadi kelas yang berbeda mortal, spiritual,
Earth dan Sky. Senjata spiritual secara teknis adalah senjata kategori tertinggi yang dapat dilihat orang di benua ini dan mereka memiliki kekuatan yang menghancurkan. Pedang Jinyu Suren hanya senjata spiritual tingkat rendah, tetapi meningkatkan kekuatan pertempurannya secara dramatis. Busur tangga emas yang dimiliki Zhao Feng hanya setengah senjata fana. Senjata fana adalah senjata berharga dan senjata tingkat menengah atau lebih tinggi tidak dapat ditemukan di pasar. Sayangnya, itu adalah senjata spiritual. Zhao Feng sedikit menyesal dan dia tidak memiliki keserakahan maupun kegembiraan di hatinya. Senjata spiritual terlalu tinggi untuknya dan itu hampir tidak berguna. Bahkan jika dia bisa menggunakannya, pedang itu mungkin akan menyedot semua kekuatannya. Selain itu, pedang ini tidak sederhana, itu bisa menyedot kesadaran orang. Jika Zhao Feng punya pilihan, dia lebih memilih senjata mortal kelas rendah keseluruhan atau bahkan senjata mortal kelas menengah sebagai gantinya. Setelah rampasan perang dikumpulkan, Zhao Feng segera mengikuti Silver Striped Blood Course. Ketika yang terakhir berjalan melewati Lin Fan dan rekannya, cahaya menusuk keluar dari mata kiri Zhao Feng. Silver Striped Blood Course berpikir bahwa kekuatan garis keturunan kuno memang menakutkan, setiap langkah kecil yang dilakukan itu ditemukan. Itu memiliki luka lama serta luka baru, yang membuatnya sangat lemah. Itu takut bahwa itu akan dibunuh oleh Zhao Feng, jadi itu tidak membuat ruam bergerak. Zhao Feng mengikutinya sampai mayat itu mencapai pintu masuk gua. Anak muda, apakah arai ini rusak olehmu? The Silver Striped Blood Course tiba-tiba bertanya ketika melihat arai yang rusak di luar. Itu benar, apalagi yang harus kamu katakan? Menghadapi kors darah bergaris perak, Zhao Feng masih merasakan tekanan besar padanya dan dia tidak berani lengah. Lawannya adalah monster yang telah hidup selama ratusan tahun dan merupakan pelindung dalam agama iblis Scarlet Moon, yang bisa membunuhnya dengan gelombang tangannya ke puncaknya. Berat, bakatmu terlalu besar untuk klanmu. Jika Anda memiliki minat, Anda dapat memasukkan agama iblis Scarlet Moon. Saya percaya bahwa agama akan sekali lagi menyapu benua. Tidak, terima kasih, selamat tinggal. Zhao Feng memotong perkataan Silver Striped Course. Tapi yang terakhir tidak terkejut sama sekali dan itu berubah menjadi sosok merah saat melesat keluar dari gua dan bergabung ke dalam malam. Zeze, berat bermarga Zhao, Tuan Besar, aku telah mengingatmu. Sebelum pergi, tawa jahat terdengar. Ekspresi Zhao Feng sedikit berubah. Tetapi berpikir bahwa Silver Striped Blood Course pertama kali akan menemukan tempat untuk bersembunyi. Itu tidak akan muncul untuk sementara waktu. Selain itu, ini berada di wilayah klan rusak bulan dan jika mayat ditemukan, itu akan dibunuh oleh gabungan 13 klan. Zhao Feng kembali ke gua dan pergi ke Lin Fan dan rekannya. Mereka bertiga telah berjuang keras dan mereka lelah. Penambahan racun mayat membuat mereka pingsan. Zhao Feng mengangkat mereka dan meletakkannya di dinding. Saudara Zhao, kemana mayat itu pergi? Lin Fan entah bagaimana yang pertama kali terbangun. Pada saat ini, Zhao Feng telah memakai kembali penutup matanya dan dia masih muda, pemuda berambut biru bermata satu yang sama. Luka lama dari kors darah bergaris perak datang kembali di pertengahan pertempuran dan melarikan diri. Zhao Feng hanya mengatakan, Lin Fan menatapnya dalam-dalam, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia ingat seorang pemuda berambut biru melepas penutup matanya menghadap mayat sebelum dia pingsan. Bahkan ketika dia pingsan, dia bisa merasakan getaran. Di luar, selanjutnya, ada tanda-tanda pertempuran di dekatnya. Lin Fan tahu bahwa pertempuran yang sedang terjadi saat dia pingsan tidak sesederhana itu. Segera, Xiao Sun dan Su Ren keduanya terbangun. Semakin kuat keinginan seseorang, semakin cepat mereka bangun dan Lin Fan memiliki keinginan kuat. Setelah bangun, racun mayat masih menyebar ke seluruh tubuh mereka dan ketiganya mencoba memakan pil detoksifikasi dari klan. Tapi itu tidak berhasil. Mungkin sudah terlambat untuk memanggil klan untuk meminta bantuan sekarang. Kami membutuhkan setidaknya beberapa hari waktu untuk kembali ke Gunung Moon Moon, dan kami sudah terinfeksi oleh racun, yang membuat kami sulit untuk bergerak. Ketiganya putus asa dan ketakutan. Kakak Zhao, jika kita tidak dapat menemukan metode untuk menyelamatkan kita dalam 3 hari, bunuh kami. Lin Fan menggertakkan giginya. Begitu racun mayat masuk ke tulang mereka, mereka akan menjadi zombie yang kehilangan semua kesadaran dan mereka akan menyerang apapun yang mereka lihat. Saudara Zhao, mengapa Anda tidak diracuni? Tanya Su Ren penasaran. Mungkin itu karena tubuhku berbeda.
Zhao Feng mengambil 3 pil esensi darah dan menyerahkannya. Apa ini? Lin Fan, Xiao Sun dan Su Ren mengambil alih pil itu dengan ragu. Ini dijatuhkan oleh pelindung subdivisi kors darah ketika lolos. Saya telah menganalisis isinya dan dapat meredakan racun Anda serta meningkatkan kultivasi Anda. Zhao Feng menjelaskan. Mendengar ini, Su Ren dan Xiao Sun keduanya ragu-ragu, apakah mereka berani makan pil dari mayat. Saya percaya pada Brother Zhao. Jika kita akan mati, mengapa tidak mencobanya? Petik 2. Lin Fan dengan tegas memakan pil esensi darah. Segera, gelombang energi murni muncul dari Lin Fan. Pil ini memang efektif. Tidak hanya meredakan racun, itu juga meningkatkan kultivasi saya. Lin Fan berkata dan dia sangat gembira. Su Ren dan Xiao Sun keduanya tertegun. Mereka segera memakan pil-pil esensi darah dan mereka menemukan bahwa itu memang bisa meracuni racun. Pil esensi darah ini mungkin pil spiritual yang benar dan itu jauh lebih baik daripada pil pembersih sumsum. Zhao Feng diam-diam mengambil pil terakhir. Dia tahu tentang pil esensi darah. Meskipun itu dapat meningkatkan kultivasi seseorang dalam waktu singkat, fondasinya tidak akan kokoh sehingga tidak baik untuk menyalip mereka. Terlebih lagi, Silver Striped Blood Course tidak menggunakan tungku pil ketika memurnikan ini, jadi standar mereka tidak tinggi. Oleh karena itu, Zhao Feng dengan murah hati memberikan 3 bagi mereka untuk meracuni racun mereka. Su Ren dan rekan, sangat berterima kasih kepada Zhao Feng dan permusuhan mereka dari sebelumnya hilang. Jika Zhao Feng tidak ada di sini dalam misi ini, mereka akan mati berkali-kali. Setengah hari kemudian, semua orang telah menyebarkan racun di tubuh mereka dan energi obat yang kuat dari pil esensi darah meningkatkan atribut tubuh mereka. Zhao Feng memperkirakan bahwa dia akan membutuhkan beberapa hari lagi untuk mencapai langit kedua dari alam yang naik. Misi ini mungkin akan naik menjadi 4 bintang. Ditambah lagi, kami juga telah menemukan benteng dari agama iblis Scarlet Moon. Petik 2. Xiao Sun sangat bersemangat, sepertinya dia sudah bisa melihat klan sangat menghargainya. Semua orang tertawa dan mereka tidak bersimpati terhadap kematian Huang Yun. Jika kita harus menyelesaikan misi ini dengan sempurna, saya pikir kita harus menangkap Xing Chen. Saran Lin Fan. Itu sederhana. Zhao Feng benar-benar percaya diri karena dia tahu bahwa kepala keluarga Xing terluka parah dan dia tidak akan bisa lari jauh. Saat dia menyelesaikan kalimatnya, Zhao Feng segera meninggalkan gua. Setengah jam kemudian, Zhao Feng membawa kembali Xing Chen, yang sedang bernafas terakhir, kembali ke gua. Adegan ini menyebabkan rahang semua orang jatuh. Itu terlalu cepat, sulit membayangkan keterampilan pelacakan seperti apa yang dimiliki Zhao Feng. Pada kenyataannya, Zhao Feng sudah menghafal seluruh tata letak keluarga Xing sebelum dia memasuki tempat itu. Dan dengan mata kirinya, dia melihat jejak langkah bergegas Xing Chen. Bab 153 mempertanyakan. Dengan Xing Chen ditangkap, misi ini berakhir. Selanjutnya, mereka mulai menanyainya. Dia pucat pasi dan bernafas terakhir. Dia menatap Zhao Feng dengan ketakutan. Untungnya, setelah melarikan diri dari gua, Xing Chen menggunakan medan yang dikenalnya untuk keuntungannya dan dia segera menemukan tempat istirahat yang tersembunyi. Xing Chen yakin hanya dia yang tahu tentang tempat persembunyiannya. Selain itu, ada banyak jebakan dan mekanisme di sini sehingga bahkan jika seseorang mengikuti, dia akan tahu. Namun, perangkap dan mekanisme ini seperti udara di depan pemuda bermata satu berambut biru ini. Zhao Feng tidak menyentuh salah satu jebakan dan dia telah memasuki tempat persembunyian. Xing Chen segera menyerang ketika dia melihat Zhao Feng. Xing Chen berpikir bahwa dengan budidaya langit-langit ketiga yang ketiga, ia hanya perlu 1 langkah untuk menang, meskipun ia terluka parah. Namun, itu tidak berjalan sesuai rencana. Alih-alih mengalahkan lawan dalam beberapa gerakan, ia sendiri ditangkap oleh pemuda berambut biru dalam beberapa gerakan. Berpikir tentang bagaimana ia telah ditangkap hidup-hidup oleh seorang pemuda di langit satu realem ascendet, Xing Chen masih penuh dengan kejutan dan ketakutan. Di bawah pertanyaan mereka, dia menjawab semuanya. Semuanya dimulai beberapa bulan yang lalu. Pada saat itu, dia setenang biasanya dan dia masih di langit kedua dari alam yang terangkat. Pada hari tertentu, Xing Chen mengejar binatang mematikan tingkat puncak dan dia menemukan arai ilusion dari agama iblis bulan Scarlet. Dia mahir dalam arai, jadi setelah menghabiskan banyak waktu, dia memasuki arai melalui kekurangannya. Aku penuh kegembiraan dan kegembiraan saat memasuki gua.
Tapi saya bertemu dengan pelindung agama iblis Scarlet Moon. Pada saat itu, pelindung itu sangat lemah karena baru saja bangun dan itu bukan pertandingan saya. Tapi itu sangat licik dan menggunakan harta untuk memikat saya. Petik 2. Berbicara di sini, Xing Cheng menghela nafas, dia penuh penyesalan. Zhao Feng bisa menebak apa sisa cerita itu. Xing Chen tidak sengaja tertabrak racun mayat dan dia diancam oleh subdivisi pelindung kors darah. Setelah itu, Xing Chen mendengarkan perintah pelindung untuk hidup serta meningkatkan kultivasi sendiri. Hanya dalam waktu beberapa bulan, kepala keluarga Xing telah mencapai langit ketiga dari alam yang naik dan dia ingin bergabung dengan agama iblis bulan Scarlet. Dari mana wabah itu berasal dan apa tujuannya? Tanya Suren curiga. Xing Chen penuh dengan kepahitan, tulah itu disebarkan oleh bagaimana pelindung memerintahkan dan tujuannya adalah untuk membuat pil esensi darah serta pil giok darah. Pada saat yang sama, wabah itu dapat menarik para pembudidaya alam terangkat dan jika semuanya berjalan sesuai rencana, pil darah giok dapat dibuat. Kemudian cedera pelindung akan sedikit pulih dan akan memulihkan budidaya kembali ke langit kelima dari alam yang terangkat. Pada saat itu, kami akan meninggalkan gua dan menemukan benteng-benteng lain dari agama iblis Scarlet Moon. Mengetahui kebenaran, keempatnya mulai berkeringat. Misi ini hanyalah umpan memikat para murid klan. Misi ini setidaknya 4 bintang, sesuatu yang Yuan Zi dan Quan Chen juga tidak harapkan. Zhao Feng menganalisis bahwa beberapa informasi dan laporan misi dirahasiakan. Sebelum mereka pergi, sudah ada beberapa pembudidaya di alam Ascendet yang datang ke sini, tetapi mereka secara misterius menghilang dan menjadi pil esensi darah. Bahaya sebenarnya yang terlibat jauh lebih besar dari yang dibayangkan dan itu setidaknya misi bintang 3. Yuan Zi dan Quan Chen menyembunyikan ini dan menggunakan Huang Yun untuk mengelompokkan Su Ren dan Xiao Sun bersama dengan Zhao Feng dan Lin Fan. Bisa dibayangkan bahwa Huang Yun, Su Ren dan Xiao Sun akan menekan Zhao Feng dalam misi. Huang Yun mendengarkan Yuan Zi dan tujuannya adalah untuk menjaga Zhao Feng. Lin Fan sangat sial dan dia dikirim pada misi ini juga. Tidak ada yang idiot di sini dan mengetahui apa yang terjadi, kebenaran mulai mengemuka. Yang beruntung adalah bahwa Zhao Feng telah membalikkan keadaan dan menyelamatkan semua orang. Lin Fan dan Xiao Sun, kalian berdua kembali ke Sky Moon Mountain dan memberitahu otoritas tinggi klan segalanya. Saya akan tinggal di sini bersama Brother Zhao Feng untuk menjaga tempat ini dan tahanan. Kata wakil pemimpin, Su Ren. Ini diputuskan olehnya dan Zhao Feng. Setelah kematian Huang Yun, Zhao Feng menjadi inti dari kelompok dan semua orang berterima kasih padanya. Karena kekuatan Lin Fan dan Xiao Sun rendah, mereka dikirim kembali ke klan Bulan Patah. Karena Zhao Feng dan Su Ren lebih kuat, mereka akan menjaga tahanan dan benteng. Pada periode ini, Zhao Feng dan Su Ren merusak gua dan mereka menemukan banyak sumber daya dan batu kristal purba. Sebanyak 23 batu kristal primal tingkat rendah, 98 sumber daya, 100 atau lebih senjata fana rusak. Zhao Feng dan Su Ren menempatkan rampasan perang dalam kategori batu kristal primal semuanya kelas rendah dan setiap batu berharga 100 batu kristal primal di bawah standar. 23 batu kristal primal tingkat rendah berarti 2.300 batu kristal primal di bawah standar. Itu saja melampaui hadiah. Sumber daya yang tersisa dan senjata fana semuanya mahal dan jumlahnya mencapai 100 batu kristal primal tingkat rendah, yang merupakan 10.000 batu kristal primal di bawah standar. Hahaha, saudara Zhao, kami kaya. Petik 2, Su Ren sangat gembira. Rampasan perang adalah sejumlah besar kekayaan untuk 4. Orang harus tahu bahwa murid dalam yang normal hanya menerima 10 batu kristal primal di bawah standar dan menurut aturan, rampasan perang dibagi di antara kelompok. Bahkan jika mereka membaginya secara merata, Zhao Feng memperkirakan bahwa dia akan mendapatkan setidaknya 30 batu kristal primal tingkat rendah. Mereka mengandung energi murni, yang sangat bagus untuk budidaya. Adapun rampasan perang ini, Zhao Feng tidak keberatan. Satu-satunya hal yang dia rasakan bermasalah adalah pedang berwarna darah yang pecah. Harga senjata spiritual tidak bisa diperkirakan dan itu sangat dihargai oleh klan. Pedang berwarna darah yang pecah tidak berguna di tangannya dan sebaliknya, itu hanya akan membuatnya kesulitan. Zhao Feng sedang berpikir tentang bagaimana ia bisa mendapatkan keuntungan terbesar dari pedang berwarna darah yang rusak ini. Beberapa hari kemudian, Lin Fan dan Xiao Sun kembali ke klan dan menceritakan semuanya tentang kubu agama iblis Scarlet Moon.
Berita ini mengejutkan seluruh klan Bulan Patah. Agama Iblis Moon Scarlet adalah kekuatan raksasa beberapa ratus tahun yang lalu dan setiap kekuatan takut akan agama ini. Klan Rusak Bulan hanya klan kecil di benua ini dan itu adalah semut di depan sekte sejati. Sekarang, kubu agama Iblis Bulan Scarlet telah ditemukan di perbatasan mereka. Setelah mendengar berita itu, beberapa penatua yang memimpin sekelompok murid elit langsung menuju ke keluarga Sing. Zhao Feng dan Su Ren menjaga gua iblis bulan merah selama 4-5 hari dan tidak ada yang terjadi. Pada malam terakhir, orang-orang dari klan bulan rusak tiba. Dari jauh, Zhao Feng sudah bisa merasakan 3 kekuatan mental yang menakutkan mendekat. Salam penatua, Zhao Feng dan Su Ren segera membungkuk karena ketiganya semua berada di alam roh sejati. Orang di tengah adalah seorang lelaki tua, yang tampak seperti dewa ketika lapisan angin hijau mengelilinginya yang segera memudar. Dari ketiganya, aura orang ini adalah yang terkuat. Melihat orang ini, hati Su Ren berdetak kencang. Satu elder. Penatua 1, memegang salah satu posisi tertinggi di klan dan dia memiliki wewenang yang hampir sama dengan master klan. Di sebelah kiri penatua 1 adalah seorang pria yang mengenakan emas. Orang ini akrab dan Zhao Feng segera menyadari bahwa dia adalah penatua Sue dari pengujian bakat dan Tuan Sun Yuan Hao. Di sisi kanan adalah seorang pria tampan berbaju putih. Setelah melihat penatua ini, mata kiri Zhao Feng melompat. Penatua termuda dari klan Bulan Rusak. Hai Yun Tuan. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang. Dia membayangkan bahwa dia akan bertemu Hai Yun Master suatu hari, tetapi dia tidak berharap itu terlalu dini. Penatua 1, Penatua Sue, Hai Yun Master. 3 tetua memimpin sekelompok elit dan mereka langsung pergi ke gua. Dalam kelompok itu, Zhao Feng melihat beberapa tokoh yang sudah dikenal seperti Yuan Zi dan Quan Chen. Menguasai, Yuan Zi dan Quan Chen datang ke kiri dan kanan Tuan Hai Yun. Para murid mulai mencari dari dalam keluar dan area di mana mereka mencari perlahan meningkat. Tujuan mereka adalah subdivisi pelindung korban darah. Xing Chen juga telah ditahan dan ditanyai oleh 3 di alam roh sejati. Di depan orang-orang di alam roh sejati, Xing Chen tidak berani berbohong dan dia mengatakan yang sebenarnya. Zhao Feng, Su Ren, Xiao Sun dan Lin Fan semua ditanyai karena merekalah yang menemukan tempat ini. Di antara mereka, aku Zhao Feng paling banyak ditanyai. Pertama, Zhao Feng adalah orang yang memecahkan arai. Kedua, dia adalah orang yang melihat Silver Striped Blood Course melarikan diri. Ketiga, seluruh proses hanya dilihat oleh dia dan dia. Ini berarti bahwa Zhao Feng telah melihat apa yang dilihat orang lain dan dia melihat apa yang tidak dilihat orang lain. Terutama pada akhirnya ketika semua orang baru saja pingsan meninggalkan hanya Zhao Feng untuk menghadapi mayat. Penjelasan Zhao Feng adalah bahwa luka lama Silver Striped Blood Course sekali lagi terbuka dan dia didorong kembali. Zhao Feng, kultivasi Anda adalah yang terendah dalam kelompok, jadi bagaimana Anda bertahan sampai akhir? Bagaimana Anda bisa memblokir racun mayat? Bagaimana Anda mengendalikan seluruh situasi? Petik 2. Yuan Zi tertawa dingin dan dia mengirim auranya menghancurkan. Mendengar ini, mata ketiga sesepuh semua melotot. Betul, Zhao Feng curiga. Di bawah tatapan semua orang, Zhao Feng sangat tenang, sederhana. Bab 154 yang terkuat. Itu mudah. Nada dan sikap Zhao Feng santai saat menghadapi murid inti Yuan Zi dan 3 tetua. Semua orang sedikit terkejut dan dari 3 penatua, Penatua Sue dan Penatua pertama menunjukkan sedikit ketertarikan. Seberapa rendah itu sejak seorang murid begitu tenang ketika menghadapi mereka. Mata ketiga sesepuh itu seperti api yang membakar kebohongan. Zhao Feng, kamu sangat curiga. Jika Anda menyembunyikan sesuatu, masih akan sulit untuk lolos dari mata kita. Hai Yun Master berkata tanpa ekspresi saat tekanan besar muncul darinya. Memang, Zhao Feng curiga. Dia hanya di langit 1 dari realem Ascended, tetapi dia adalah orang yang memaksa pelindung kembali. Hanya dia yang melihat seluruh proses. Pada saat ini, gua itu sunyi senyap, seperti udara membeku. Mereka semua menunggu jawaban Zhao Feng. Quan Chen, yang berada di belakang Hai Yun Master, sedang ternganga. Kesalahan sekecil apapun dari Zhao Feng akan menyebabkan dia pergi ke tanah yang tidak bisa kembali. Kenapa aku hanya bisa bertahan sampai akhir? Mengapa saya bisa memblokir racun mayat? Mengapa saya mengendalikan situasi? Kenapa semua orang terluka parah tapi bukan aku?
Semua ini bermuara pada satu jawaban. Petik 2. Suara Zhao Feng sekeras baja dan penuh kekuatan. Semua orang berhenti sedikit dan mereka tidak bisa mengikutinya. Karena aku adalah yang terkuat. Mata Zhao Feng tajam dan dia menggunakan cara paling sederhana untuk merespons. Mengapa? Karena aku yang terkuat. Mengapa saya bisa bertahan sampai akhir? Karena aku yang terkuat. Mengapa saya hanya bisa memblokir racun? Karena aku yang terkuat. Pertanyaan semua orang sampai pada jawaban 4 kata, karena saya yang terkuat. Zhao Feng tahu dengan jelas bahwa bahkan jika dia menjawab poin mencurigakan ini, si penanya akan menggunakannya sebagai dasar untuk mengajukan pertanyaan yang lebih sulit. Kesalahan paling sederhana akan ditangkap oleh 3 sesepuh di alam roh sejati. Karena aku yang terkuat, jawaban sederhana seperti itu mengguncang hati semua orang. Terutama Su Ren, Lin Fan dan Xiao Sun. Ketika mereka memikirkan kinerja Zhao Feng, mereka tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, mereka lebih mengagumi Zhao Feng. Dari awal sampai akhir, Zhao Feng telah mengendalikan seluruh situasi. Tidak hanya dia tenang dan berpikiran jernih, ada satu alasan lagi, kekuatan mutlak. Kekuatan adalah fondasi dari segalanya. Kekuatan bisa berarti apa saja. Karena itulah Zhao Feng menjawab demikian. Belatan, Hai Yun Master Hamfet dingin. Hahaha, Yuanzi dan Quan Chen saling memandang dan tertawa. Ekspresi kuir muncul di wajah Elder Sue dan satu Stone Elder. Mereka tidak berpikir bahwa Zhao Feng akan menjawab dengan begitu sederhana dan langsung. Tapi dari ekspresi Lin Fan dan Ko dan ketakutan Xing Chen, mungkin ini yang sebenarnya. Jika Zhao Feng benar-benar yang terkuat dalam kelompok, maka setiap titik yang mencurigakan akan hilang. Pada saat ini, 3 sesepuh saling memandang. Pada level mereka, mereka dapat bertukar pikiran dengan sense spiritual mereka. Akhirnya, Quan Chen berjalan maju. Zhao Feng, saya mendengar bahwa Anda menunda korban darah bergaris perak sendirian untuk sementara waktu. Apakah ini benar? Quan Chen tersenyum. Betul, Zhao Feng tahu bahwa karena Quan Chen bisa berjalan maju, itu berarti 3 tetua telah setuju. Selanjutnya harus dia membuktikan kekuatannya. Seberapa kuat pelindung mayat darah? Quan Chen melanjutkan, dekat langit keempat dari alam yang terangkat, tetapi mengingat bahwa dia terluka parah, dia mungkin sekitar tahap akhir dari langit ketiga. Zhao Feng menjawab dengan tenang dan tidak ada yang membalas. Mereka yang telah dimurnikan di jalan mayat meningkat dalam kecepatan, pelanggaran dan kecepatan, tetapi kelincahan dan gerakan mereka berdua menurun. Pada kenyataannya, Zhao Feng telah menekan seberapa kuat Kors sebenarnya karena racun mayat dari Blood Kors Protector bisa mengalahkan mereka yang berada di bawah langit keempat dari Ascended Realm dan kekuatan yang dikeluarkan Kors pada saat itu hampir melebihi batas dari langit ketiga. Tahap akhir langit ketiga, haha, itu sempurna. Kultivasi Quan Chen berada pada tahap akhir langit ketiga. Karena kamu bisa mengulur mayat, kamu seharusnya bisa bertahan 10 langkah melawanku. Petik 2. Mata Quan Chen berbinar. Saat dia berbicara, kepercayaan diri yang kuat muncul darinya. Saat itu, dia telah menghancurkan semua orang di istana Guanjun dan dia bahkan telah mengalahkan Tuan Guanjun di depan Zhao Feng. Quan Chen bahkan tidak menaruh bocah, yang 2 langit lebih rendah darinya, di matanya. Apakah kata-kata Anda mewakili semua orang? Para tetua, Zhao Feng berkata dengan dingin, seperti dia terlalu menghina untuk bergerak. Ya, Hai Yun Master berkata dengan dingin, seperti kata-katanya bisa membuat seseorang dingin. Penatua 1 dan Penatua Sue keduanya mengangguk sedikit juga. Jelas mereka menyetujui hasil ini. Kultivasi Quan Chen berada pada tahap akhir langit ketiga, yang sama dengan pelindung mayat darah dan dia bisa membuktikan apakah Zhao Feng berbohong atau tidak. Baiklah, mari kita mulai. Zhao Feng kabur dan mendarat di sebelah kolam darah kering, disinilah mayat dan aku bertarung. Medannya sama, yang membuat situasinya tampak lebih realistis. Semua orang mengangguk dan mereka memberi ruang bagi mereka. Pada saat ini, semakin banyak orang datang ke sini untuk menonton pertunjukan. Ini termasuk orang tua Zhang dari divisi misi klan, yang memandang Zhao Feng dengan cemas. Saudara Zhao, langkah pertama dimulai sekarang. Begitu Quan Chen menyelesaikan kalimatnya, dia mengirim sebuah telapak tangan dan lampu menyala di Zhao Feng. Cahaya itu seperti belati es di musim dingin, bahkan sebelum serangan itu tiba, rasa dingin telah tiba. Su Ren, Xiao Sun dan Lin Fan semua merasakan kedinginan.
Brother Quan Chen menggunakan keterampilan Fana kelas tinggi, Chilling Moon Manual. Hanya gerakan ini saja yang akan mengalahkanku. Petik 2. Napas Suren terbata-bata, seperti dia adalah Zhao Feng. Manual Bulan Dingin, keahlian Fana kelas tinggi. Langkah pertama Quan Chen sudah bisa mengalahkan semua orang di bawah langit ketiga dari alam yang terangkat. Tubuh ikan ilusi. Zhao Feng gesit seperti ikan dan meskipun sepertinya dia sudah dekat, dia sebenarnya jauh. Zhao Feng kedua bergerak, mata ketiga tetua berbinar. Sua, bulan dingin menyapu melewati dari Zhao Feng dan meleset, tapi sepertinya Zhao Feng tidak bergerak sama sekali. Keterampilan gerakan mahir seperti itu. Kerumunan tidak bisa menahan sorakan mereka. Anak itu menafsirkan ilusion fish picture ke level seperti itu. Alasannya seperti cahaya di dalam air. Meskipun dia mungkin tampak dekat, pada kenyataannya, dia tidak, orang tua Zhang tertegun. Hanya dia yang tahu di mana keterampilan gerakan Zhao Feng berasal. Sua, Quan Chen menebas lagi dan cahaya demi cahaya menuju ke Zhao Feng. Yang terakhir ini gesit seperti ikan dan ia melakukan keterampilan gerakannya dengan yang terbaik. 3 gerakan pertama semuanya dengan mudah dihindari oleh Zhao Feng. Bagaimana ini mungkin? Quan Chen akhirnya terkejut. Dia tidak bisa percaya bahwa seekor semut, yang berada di peringkat ke-8 dari alam konsolidasi beberapa bulan yang lalu, sudah bisa menghadapinya. Jangan terlalu sombong, saya hanya menggunakan 60% dari kekuatan saya saat itu, kata Quan Chen. Kemudian dia berubah menjadi kabur, seperti dia adalah cahaya bulan, dan menuduh Zhao Feng. Teknik angin surgawi angin, palem penghancur angin. Zhao Feng masih bergerak seperti ikan dan dia menyebarkan teknik angin udara surgawi. Yang terakhir hanya versi sederhana dari teknik dewa angin surgawi dan ketika Zhao Feng menggunakannya, itu telah mencapai tingkat tinggi. Ledakan, Zhao Feng seperti ikan berenang di air, menghindari sebagian besar serangan saat menggunakan teknik angin-angin surgawi untuk membelokkan pukulan yang tersisa. 4 bergerak, 5 bergerak, 6 bergerak. Setengah dari 10 gerakan telah berlalu. Keterampilan gerakan Zhao Feng dan kekuatan sejati menjadi lebih halus dan auranya mencapai puncak langit pertama. Keterampilan gerakan anak itu aneh, itu seperti mengandung arai. Penatua 1 mengerutkan alisnya dan dia tidak bisa memikirkan dari mana keterampilan gerakan Zhao Feng berasal. Penatua 1, orang tua Zhang berjalan di sebelah penatua pertama dan dia mengatakan sesuatu dengan nada rendah. Tidak heran, bocah itu memang memiliki pemahaman yang besar, untuk dapat menggabungkan arai menjadi seni bela diri. Penatua 1 menganggukkan kepalanya dan berkata, tenang, aku akan adil dan jujur kepada semua orang. Dengan janji penatua pertama, lelaki tua Zhang menghela napas dan berpikir, Zhao Feng, ini adalah yang terbaik yang bisa saya lakukan untuk Anda. Mari kita lihat apakah Anda dapat menciptakan lebih banyak mukjizat. Petik 2, Zhao Feng, keterampilan gerakanmu memang hebat. Tetapi menurut apa yang saya tahu, kultivasi jenazah yang sebenarnya setidaknya di alam roh sejati, jadi bagaimana itu bisa dibodohi oleh Anda? Petik 2, Hai Yun Tuan tiba-tiba menyela. Menurut kesepakatan sebelumnya, Zhao Feng hanya perlu bertahan 10 langkah melawan Quan Chen. Dia bisa mengelak dan menghindari atau bertarung langsung. Tapi sekarang, makna Hai Yun Master adalah membuat Zhao Feng menghadapi Quan Chen. Meskipun subdivisi pelindung kors darah bisa melihat melalui keterampilan gerakan Zhao Feng, itu tidak bisa berbuat apa-apa karena kelincahannya terlalu rendah. Alis satu sesepuh naik, mengapa Hai Yun Master mengganggu Zhao Feng? Pada saat ini, hanya ada 3 gerakan sampai akhir dari 10 gerakan. Seperti yang diinginkan Penatua, suara Zhao Feng dingin ketika dia menyebarkan Heavenly Wind True Force-nya secara maksimal. Palem Wind Petir, suara guntur menjadi lebih keras. Baam, Zhao Feng berhasil memblokir satu serangan-serangan Quan Chen dan 2 tokoh itu berpisah. Adegan ini mengejutkan semua orang. Kesempatan bagus untuk meningkatkan kultivasi saya. Zhao Feng merasakan kekuatan sejatinya menjadi lebih halus dan energi yang tersisa dari pil esensi darah beberapa hari yang lalu menjadi sepenuhnya terserap, yang membuat kultivasinya naik sedikit lagi. Bab 155 Hadiah. Sekarang hingga langkah ke-8 dari 10 gerakan. 2 gerakan terakhir, para penonton menahan napas ketika mereka fokus pada adegan. Hati Suren, Lin Fan dan Xiao Sun bergetar. Meskipun mereka telah melihat kekuatan Zhao Feng, mereka tidak menyadari bahwa dia sekuat itu.
Solemnes juga muncul di wajah tampan Haiyun Master. Bila sebagian bulan, Quan Chen menarik napas dalam-dalam saat dia mengumpulkan kekuatan sejatinya dan menyingkat pedang berbentuk sabit. Sew, udara langsung mulai bergetar, seperti sabit itu adalah simbol kematian dan bisa merenggut nyawa setiap makhluk hidup. Langkah ini adalah langkah membunuh Quan Chen dan biasanya hanya digunakan ketika menghadapi dan mencoba untuk membunuh para pembudidaya pada peringkat yang sama dengannya. Bagus, seru Zhao Feng saat dia mengedarkan Lightning Wind Palm-nya secara maksimal. Penghancuran angin petir, Zhao Feng mengulurkan telapak tangannya, yang sambaran petir bisa terlihat di atasnya. Ledakan, letusan besar terdengar di antara kedua sosok. Pada saat ini, kekuatan sejati Zhao Feng hampir melampaui batas langit satu dan petir angin palem-nya menjadi lebih kuat. Teng, teng, Zhao Feng didorong mundur beberapa langkah, sementara Quan Chen hanya bergoyang sedikit. Bilah Chilling Moon telah pecah, tetapi segera terbentuk lagi. Dari permukaan, tampaknya Quan Chen berada di atas angin karena dia adalah dua langit yang lebih tinggi dalam budidaya dan dia memiliki keterampilan fana kelas tinggi. Zhao Feng berpikir bahwa kekuatan petir angin palem tidak lebih lemah dari keterampilan mortal kelas tinggi. Tetapi karena kultivasinya yang terbatas, ia hanya bisa menggunakan teknik udara angin surgawi. The Heavenly Wind Air teknik adalah versi sederhana dari Heavenly Wind God tekniknya. Dan meskipun mantan telah dilatih ke tingkat tinggi, kekuatannya masih sedikit lebih lemah. Tetapi bahkan, kinerja Zhao Feng mengejutkan semua orang. Tiga tetua saling memandang dengan terkejut. Sulit untuk membayangkan bahwa seseorang benar-benar bisa berdiri tegak melawan seseorang dua peringkat lebih tinggi. Tidak heran, petir angin kelapa adalah keterampilan yang hampir dilarang. Anak ini bahkan melatihnya ke tingkat 3 dan dia memiliki pemahaman yang hebat tetapi sangat disesalkan, Penatua Sue berkata dengan simpati. Petir angin palem, dia adalah bocah yang pergi ke Hollow Building terakhir kali. Penatua pertama berdiri dengan dingin. Dia telah memperingatkan Zhao Feng untuk memilih keterampilan ini, tetapi yang terakhir dengan santai mengabaikannya. Tetapi berpikir tentang hal itu, tidak ada orang yang melatih petir angin palem normal, jadi penatua pertama tidak memedulikannya. Langkah terakhir, para murid di dekatnya berseru. Kedua sosok berhadapan dan Quan Chen menyadari bahwa dia terlalu sombong dengan mengatakan 10 gerakan karena dia tidak punya cara untuk mundur sekarang. Bila setengah bulan, ketegasan muncul di wajah Quan Chen saat Blade of the Partial Moon tiba-tiba mengembang. Dalam sekejap, kekuatan bilah parsial bulan berlipat ganda. Zhao Feng merasa bahwa dia dalam bahaya yang ekstrim, kekuatan di Blade of Half Moon telah melampaui batasnya, kecuali dia menggunakan kekuatan garis keturunannya. Tidak baik, orang mungkin mati. Ekspresi Penatua Sue berubah ketika dia mengedarkan energinya. Penatua Sue, ketika Zhao Feng menghadapi pelindung mayat darah, itu juga merupakan pertempuran hidup dan mati dan mungkin jauh lebih menakutkan daripada sekarang. Suara jelas Haiyun Master terdengar dalam pikiran Penatua Sue. Yang terakhir berhenti sedikit dan dia memandang Penatua termuda dengan aneh. Di celah ini, langkah itu dibuat dan bahkan Penatua Sue tidak punya waktu untuk bereaksi. Penatua pertama menyipitkan matanya dan dia tampaknya tidak memiliki niat untuk ikut campur juga. Di bawah tekanan, kekuatan sejati Zhao Feng diedarkan secara maksimal. Potensinya diperas oleh naluri Huang Gelombang. Tubuh Zhao Feng gemetar ketika dia merasa dirinya mencapai tingkat yang baru, seperti ketika dia menggunakan kekuatan garis keturunannya. 2 and Sky of the Ascended Realm, sukses. Setiap langit akan meningkatkan atribut seseorang dan setelah 7 perubahan, seseorang akan mencapai alam roh sejati. Lightning Wind Raging Dragon. Zhao Feng meraung saat dia menggunakan salah satu gerakan paling menakutkan dari petir angin palem. Sekarang dia telah mencapai alam kedua, dia hampir tidak bisa menggunakannya karena gerakan ini dirancang untuk mereka yang berada di langit keempat dari alam yang naik. Mengaum, Zhao Feng kedua mengulurkan telapak tangannya, ular naga terbentuk dan desis petir bisa dilihat dari sana. Seolah naga ini bisa menghancurkan segalanya. Huang Gelombang Boom. Gunung-gunung berguncang dan sebagian tembok runtuh. Ini adalah benteng dari agama iblis bulan Scarlet dan terbuat dari bahan yang kuat. Jika itu di luar, lubang raksasa sudah akan dibuat. Pada saat ini, bila setengah bulan bentrok dengan naga raging angin petir. Setengah nafas kemudian, Blade of Half Moon pecah inci demi inci, sementara Lightning Wind Raging Dragon meledak. Kedua tokoh itu berpisah,
sementara pada saat yang sama, berusaha melarikan diri dari titik pertukaran. Energi kacau menjadi angin puyuh yang dapat dengan mudah merobek pembudidaya normal di langit keempat menjadi serpihan. Tidak baik, Quan Chen panik dan Zhao Feng tidak memiliki niat untuk membantunya. Menekan, Penatua Sue meludah dan kekuatan datang dari langit yang segera meredakan pusaran air. Seorang penatua di alam roh sejati hanya mengatakan satu kata dan dia mampu menekan angin. Ini membuat Zhao Feng memahami kekuatan orang-orang di alam roh sejati. Mereka benar-benar telah melampaui batas kematian dan menjadi lebih dari roh. Zhao Feng dan Quan Chen sedikit terluka, tetapi tidak ada yang mengancam jiwa. Wajah Quan Chen sangat redup dan berpikir tentang bagaimana dia kalah melawan murid seseorang yang dia hancurkan di bawah kakinya membuatnya sangat frustrasi. Yang dia lakukan beberapa kali terakhir adalah menekannya dan jika itu gagal, tidak masalah. Tapi kali ini, dia telah menyerang dan Blade of Half Moon bahkan tidak menghabisi lawan. Hal yang membuat Quan Chen paling jengkel adalah bahwa Zhao Feng telah mencapai langit kedua dari alam yang terangkat di bawah tekanannya. Setiap langit seperti perbedaan di langit dan bumi, beberapa orang seperti Lord Guanjun tidak akan bisa melakukan terobosan seumur hidup. Mereka yang berada di bawah tekanan memiliki peluang lebih tinggi untuk menerobos. Puluhan gerakan telah berlalu, terima kasih. Kata Zhao Feng, dia memang mampu melawan Quan Chen dalam 10 gerakan, tetapi budidaya lawan lebih tinggi dari miliknya. Dan jika Zhao Feng tidak menggunakan beberapa gerakan pembunuhannya, hasil akhirnya tidak akan baik jika mereka melanjutkan. Tiga sesepuh kemudian membahas sesuatu secara pribadi. Akhirnya, Penatua satu berbicara, Zhao Feng, kekuatanmu memang yang terkuat dalam kelompok Anda dan Anda mempertahankan pikiran yang tenang dan cerdas selama misi yang menyelamatkan banyak nyawa. Anda layak dipuji. Petik 2. Tiga sesepuh kemudian memutuskan hadiah yang harus diberikan. Hadiah itu dibagi menjadi 2 bagian, satu untuk misi, dan yang lainnya untuk menemukan agama iblis Scarlet Moon dan melaporkannya kembali ke klan. Misi ini dinaikkan menjadi 4 bintang karena bahaya yang terlibat. Oleh karena itu, hadiah grup ditingkatkan dari 100 batu kristal primal di bawah standar dan 100 poin kontribusi menjadi 2000 batu kristal primal di bawah standar dan 2000 poin kontribusi. Karena Zhao Feng telah tampil spektakuler, ia menerima 1000 poin lagi. Ini berarti bahwa Zhao Feng akan mendapatkan 500 batu kristal primal dan 1500 poin kontribusi ketika dibagi di antara kelompok. Poin-poin ini memiliki banyak kegunaan di klan dan mereka dapat ditukar dari senjata, keterampilan, pil dan hal-hal lainnya. Dengan poin kontribusi yang cukup, seseorang dapat meminta klan untuk melakukan hal-hal untuk mereka seperti mendapatkan petunjuk dari Penatua. Secara keseluruhan, poin kontribusi dapat melakukan hampir semua hal. Hahaha, dengan poin sebanyak ini, kekuatan kita akan meningkat dengan cepat. Petik 2, Suren dan 2 lainnya sangat bersemangat. Ini hanya hadiah dari tugas selain dari rampasan perang yang juga bisa disimpan. Hadiah besar yang diterima Zhao Feng membuat ekspresi Yuan Xi dan Quan Chen sangat redup. Satu misi saja telah memberi mereka banyak batu kristal primal ini dan poin kontribusi Zhao Feng telah mencapai 1500, yang bahkan membuat murid Kor iri. Aku tidak percaya Suran, bajingan tua itu, memiliki murid yang baik. Meskipun bakatnya tidak tinggi, potensinya juga. Petik 2. Tatapan dingin Haiyun Master menyapu Zhao Feng dan yang terakhir segera merasakannya. Tapi Haiyun Master tidak memiliki niat membunuh, hanya kewaspadaan. Mata Zhao Feng berbinar dan dia membuat keputusan. 3 penatua, yang satu ini punya hal lain untuk dilaporkan. Zhao Feng tiba-tiba membungkuk ke 3 sesepuh, atau lebih tepatnya ke sesepuh 1. Insting memberitahunya bahwa penatua 1 adalah yang terkuat dari 3. Oh. Penatua pertama mengisyaratkan dia untuk melanjutkan. Zhao Feng tidak mengatakan apa-apa, tapi dia mengeluarkan tas. Di dalam tas itu ada 2 item, peta kulit binatang dan pedang berwarna darah yang pecah. 2 barang ini dijatuhkan oleh Kors ketika melarikan diri. Saya sekarang menyerahkannya kepada sesepuh. Petik 2. Zhao Feng menyerahkan kedua barang itu dengan sungguh-sungguh. Hanya dengan melihat barang-barang itu, orang bisa mengatakan bahwa itu tidak sederhana, terutama pedangnya. Auranya membuat ekspresi ketiga tetua berubah. Senjata spiritual, tingkat pernapasan ketiga sesepuh meningkat. Penatua pertama mengulurkan tangan dan menyentuh pedang. Seketika, gelombang niat membunuh melonjak ke arahnya.
Alisnya naik dan dia mengirimkan kekuatan sejati yang luar biasa yang menekan niat membunuh. Ini mungkin, pedang roh penghancur bulan darah, dari beberapa ratus tahun yang lalu dan berada di dekat kelas tinggi. Bahkan sekarang, ini masih kelas rendah. The Elder satu bergumam, pedang roh pemakan darah bulan darah. Baik Penatua Sue dan Haiyun Master memiliki ekspresi kerinduan. Bahkan mereka tidak memiliki senjata spiritual. Dari tanda di peta ini seharusnya mengarah ke salah satu dari 4 warisan besar Scarlet Moon Inheritance. Ini dibuat oleh Scarlet Moon Patriark ratusan tahun yang lalu dan ada total 108 peta. Penatua pertama berkata dengan dalam, warisan Scarlet Moon. Ekspresi kedua tetua sekali lagi berubah. Pada level mereka jelas tahu apa yang dimaksud dengan Scarlet Moon Inheritance.